marilah tetap berpengharapan kepadanya seperti kata Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia segalanya dalam hidupku, Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bagi yang juga. Silakan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepadamu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat tidur. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mendengarkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku di kemana. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Menemukan Engkau sepanjang tahun. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Jiwaku melekat kepadamu. Amin. Bendan lan kapusakan tutanan penaangku unti ngayo wite agan urampoi kaleku.
41 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menjaga engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saudara, tema kita atau perlindungan kita, Allah yang meneguhkan dan menolong yang berduka cita. Tapi kan mereka setelah itu selanjutnya bahwa Allah yang meneguhkan, Allah yang menolong kita yang berduka cita. Saudara, tentu kita semua perasaan bagaimana keadaan yang dialami oleh istri Mama Cio bersama anak-anak, kakek nenek Cio baik di sini maupun dari Masanda, karena saudara memiliki keluarga besar dalam tabung. Sejak saudara orang yang terkasih dipanggil Tuhan, tidak ada kata lain, kesedihan, ratapan, tangisan, duka cita. Itulah perasaan yang dialami oleh keluarga bangsa kita semua. Nah, saudara-saudara, sadar atau tidak, kematian adalah suatu kepastian yang akan terjadi, akan dialami oleh setiap makhluk hidup, makhluk yang berdosa. Kematian yang mengenal usia umur, tidak mengenal pangkat jabatan, peran, fungsi. Kita manusia, orang yang akan kematian datang tidak diundang. Dan ketika ia datang, tidak bisa disogok untuk jangan dulu datang. Dia akan pasti datang dalam saatnya, dalam waktu. Artinya tidak dapat dihindari kalau kematian itu sudah mau datang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, yang mesti kita lakukan dalam kematian itu sebagai sesuatu yang kata orang menakutkan. Ya, bagaimana sikap kita menghadapi peristiwa kematian. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan ketika kematian itu datang, yang tidak direncanakan datang dengan tiba-tiba? Yang lain ialah mempersiapkan hubungan relasi kita dengan Tuhan sebagai pencipta, pelihara dan penyelamat kita. Mempersiapkan dan terus melakukan relasi hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan sesama kita, keluarga, jemaat, masyarakat. Bapak Ibu saudara, keluarga yang pemakaman dan pelibatan jenazah. Teks pada kita yang pertama yang saya pakai di situ diungkapkan tentang umat Israel itu sebagai hamba Tuhan. Artinya Tuhan yang memilih, bahkan Tuhan juga yang tetap mengasihi umatnya. Umat Israel adalah umat yang tulus, umat kesayangan Tuhan. Mereka tidak perlu takut dan bimbang menghadapi tekanan, penderitaan dan penindasan dari bangsa Babel tempat mereka dibuang pada zaman. Allah berfirman dalam bacaan kita, jangan takut, jangan bimbang, sebab Aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menjaga engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saudara, luar biasa firman Tuhan yang disampaikan hari ini.
4 kali Allah mengatakan menuduh dirinya, aku akan menyertai engkau. Dalam segala keadaan hidup Allah menyertai kita. Immanuel. Yang kedua, jangan bimbang. Aku meneguhkan engkau dan menolong engkau. Yang ketiga, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku membawa kemenangan. Yang keempat, yang ketiga tadi menolong. Nah, kalau demikian, kepedulian, sikap, perhatian, dan keberpihakan Allah kepada kita manusia, maka apa yang harus kita takutkan? Apa yang membuat kita bimbang dan ragu? Apa yang akan membuat kita merasa bau, tak berdaya? Tidak ada. Kata Paulus, kalau Allah di pihak kita, kepada siapa kita akan? Tetapi bagaimanapun hal seperti itu kata firman Tuhan, sebagai manusia biasa, perasaan takut, bimbang sudah pasti kita alami. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan ini tidak banyak orang yang merasa takut dan khawatir, tetapi ada sikap yang optimis menghadapi pesta demokrasi. Serahkan pada Tuhan. Tuhan berkarya dalam hidup kita. Serahkan kepada Tuhan keluarga yang berduka, apa yang sedang dialami. Nah, saudara-saudara, kalau saya memahami pembacaan teks pertama ini, pertanyaan yang muncul, ya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau bagi umat Israel di pembuangan saat itu. Saya melihat ada 3 hal yang Tuhan mau bagi umatnya yang sedang terpuruk di pembuangan. Yang pertama ialah Tuhan menginginkan umatnya itu berharap kepadanya, menaruh pengharapan kepadanya dalam situasi keterpurukan hidup yang mereka alami. Yang kedua, Tuhan mau umatnya mengandalkan Dia dalam seluruh keadaan kehidupan yang mereka sedang alami. Tuhan mau kita andalkan dalam hidup. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kepadanya. Tuhan mau umatnya menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Dia saja. Nah, saudara-saudara, saya memahami dan menyampaikan apa harapan dan kerinduan Tuhan bagi umat Israel dalam kerinduan Tuhan bagi orang tuaku, Nenek Siro, baik di sini maupun dari Masanda, terlebih kepada Mama Sio bersama kedua adik kasih dan Bung Iwan. Apa yang Tuhan inginkan bagi Ibu Janda Mama Sio bersama anak Yati? Apa yang Tuhan inginkan bagi orang tua, nenek, kakek Sio, baik di sini maupun dari Masanda? Apa yang Tuhan inginkan bagi saudara-saudara makan rumput keluarga besar almarhum yang kita kasih? Dalam situasi duka cita yang kita alami bersama saat ini, tidak lain ialah Tuhan menginginkan kita selalu berharap kepada, mengharapkan kasih pertolongan dan pembelaan Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Dia dalam segala perkara hidup kita, baik dalam suasana duka ketika kita menghadapi duka cita, pun ketika kita dalam suasana senang dan bersuka. Tuhan mau kita menyerahkan segala perkara kehidupan ini hanya dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita umatnya yang percaya. Karena itu jangan takut dan bimbang tentang bagaimana perjalanan kehidupan Mama Sio dan kedua anak kekasih dalam waktu yang akan datang. Sebab ada Tuhan Allah yang bertindak
sebagai bapa bagi anak yatim, bertindak sebagai pelindung bagi para janda, dan inilah Allah di firman-Nya yang kudus. Karena Mazmur 68 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 31 kepada Matteo dan untuk keluarga, kamu lebih berharga daripada burung merpati. Artinya apa? Kuasa kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan luar biasa dinyatakan kepada kita dibanding kepada burung merpati pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, ini bacaan Yesaya 41 ini adalah bahwa Allah yang akan melepaskan manusia dari berbagai bentuk kesusahan dan tekanan hidup, melepaskan mereka dari kesengsaraan hidup baru, dan itu juga yang akan berlaku bagi mama Tio bersama anak, bagi orang tua dari marhum, bagi semua penerima sampah. Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai mereka. Karena itu Paulus dalam bacaan yang kedua kali mengatakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk kematian anak, suami, ayah, orang yang kita kasihi, saudara yang kita sama-sama. Nah, saya pikir inilah firman Allah yang saya aminkan dan percaya akan menjadi kekuatan bagi segenap keluarga, akan menjadi pegangan dalam peristiwa kematian ini. Milikilah pengharapan kepada Kristus, andalkanlah Dia yang telah mengalahkan maut, serahkanlah seluruh hidupmu dan perkara-perkara kehidupan kepadanya. Ingatlah bahwa ada saatnya musim di mana iman kita diuji. Saya ulangi, ada saatnya di mana iman kita diuji. Tetapi kasih Tuhan selalu ada untuk menolong dan meneguhkan kita. Tidak selamanya musim kemarau terjadi. Ada saatnya musim hujan itu pun akan datang, seperti yang kita alami saat ini. Oleh karena itu tetaplah percaya, jalani kehidupan dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Mama Cio dan Nenek Cio di sini dan saudara almarhum, jalani kehidupan ini dalam relasi yang baik. Pelihara relasi, silaturahmi di antara keluarga besar, baik itu mana ini pun keluarga besar dari Bituan dan Masanta. Karena apa? Sekalipun Bapak Cio sudah pergi, tetapi ada Cio, ada Dikta yang terus menjadi tali rantai yang menghubungkan keluarga besar. Kakek Cio di sini juga kakek Cio dan semua keluarga dari Toraja bagian barat ke bawah. Ingat, Cio dan Dikta masih sangat membutuhkan pemeliharaan, kepedulian, perhatian. Bukan saja dari ibunya, bukan saja dari neneknya, tetapi dari semua untuk keluarga bahkan kita selaku jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong keluarga, bahkan kita semua. Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kita dalam menjalani hidup, dalam perjuangan kita ke depan. Tuhan dimuliakan. Amin.
pembebasan jenazah hari ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, beri kami kekuatan, berikan kami penghiburan oleh kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu kabulkan dalam suasana duka cita bersama untuk keluarga almarhum Bapak Victor Eliasar Timang Pakili di tempat ini. Materai ke dalam hati kami, dalam hati keluarga, sungguh-sungguh menjadi penghiburan yang sejati dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk publikasi yang kami persembahkan bersama-sama, baik oleh pundi yang dijalankan oleh majelis gereja, juga kami bersyukur atas persembahan natura 1 ekor kerbau dari keluarga yang berduka untuk pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat di Tumale, untuk Kaskurusan Tondok dan untuk kelompok Remita. Tuhan berkati persembahan publikasi, persembahan natura keluarga digunakan, dikelola dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Mama Cio dan kedua anak kasih, Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus hidupkan, berikan hikmat kepadanya Tuhan. Jauhkan ketakutan, kebimbangan dalam melanjutkan kehidupan mereka ke depan. Biarlah mereka dalam keyakinan iman sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati anak-anak dalam pertumbuhan jasmani rohaninya, sehingga mereka pada saatnya mereka mengenal dan percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus dan memahami akan keberadaan hidupnya yang sejak kecil ini ditinggalkan oleh ayah tercinta mereka. Tuhan, inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kekuatan dan penghiburan-Mu. Inilah harapan dan duka cita kami bersama untuk keluarga. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Kami datang berdoa kepada-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kekuatan, penghiburan dan keselamatan yang sudah mengajar kami berdoa di Bapa kami di surga, Yesus dalam hati berikanlah kami pada hari ini kami hidupnya dan ampunilah kami dengan kesalahan kami ketika kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perkara yang jahat, dan oleh itu yang kita dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan petunjuk kehidupan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Susi duka
Dialah yang memelihara jiwa. Karena itu arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.